Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sistem informasi manajemen. Pada pertemuan kali ini materi ke-11 yaitu proses sistem informasi manajemen dan pentingnya perancangan dan pengembangan sistem informasi. Nah, perlu diketahui bahwa proses sistem informasi manajemen bila dilihat dari segi pengolahan datanya, sistem informasi manajemen mengumpulkan semua data dari unit kerja yang terkait langsung di lapangan. Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian disimpan dalam bentuk database untuk diproses lebih lanjut. Dalam pemrosesan ini, sistem informasi manajemen memiliki kaidah seperti piramid atau berkerucut, yang artinya semakin ke atas hasil pemrosesan data tadi akan semakin ringkas namun padat dan informatif. Saya gambarkan seperti ini. Jadi di bagian paling bawah ada kepala bagian kepegawaian, kepala bagian bahan mentah, kepala bagian produksi, kepala bagian logistik dan gudang, kepala bagian penjualan, dan kepala bagian koperasi yang menginput semua data. Kemudian dari data itu diolah ke bagian divisi, kepala divisi, kemudian kepala cabang, kemudian kepala departemen, kemudian langsung ke direktur. Nah, di bagian direktur ini akan semakin ringkas dan padat sehingga sudah berbentuk data yang informatif. Sehingga pada saat sampai ke direktur, dia tersimpan dalam server pusat, kemudian digunakan oleh top manager untuk mengolah atau untuk menentukan perencanaan yang akan datang sehingga muncullah kebijakan. Nah, inilah kenapa perlu pentingnya sistem informasi manajemen dalam sebuah institusi atau dalam sebuah perusahaan yang akan digunakan oleh top manager untuk merencanakan kelanjutan daripada perusahaan yang ditanganinya. Kemudian berikutnya pada saat melakukan proses pengolahan sistem informasi, maka tugas manajer adalah mengelola sumber daya tersebut agar dapat digunakan dengan cara yang paling efektif. Nah, di sini digambarkan seorang manajer akan mengelola sumber daya manusia, sumber daya mesin, kemudian sumber daya uang, sumber daya material yang sebagai sumber daya fisik. Dan kemudian dia juga mengolah sumber daya informasi atau data yang di sana disebut dengan sumber daya konseptual. Sehingga manajer berusaha semampu dan sekuat tenaga untuk mengelola semua sumber daya ini sehingga akan berjalan secara efektif. Nah, bentuk sistem informasi ini sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Kita sebutkan bahwa sini ada sistem informasi manajemen atau manajemen information system, kemudian sistem pendukung keputusan atau decision support system, kemudian ada sistem informasi eksekutif atau executive information system, dan sistem otomatisasi kantor. Otomasi kantor ya yang biasa disebut office automation. Kemudian sistem pendukung pakar atau expert support system. Kemudian sistem proses transaksi atau transaction processing system. Nah, dalam beberapa proses itu ada yang paling penting adalah di sini kita lihat bahwa sistem informasi atau yang digunakan pada semua lini dari manajemen atau yang digunakan di kantor atau di perusahaan akan saya bandingkan dengan teknik informasi itu apa. Di sini kelihatan bahwa sistem informasi yang menurut Alter pada 1992 menyebutkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Jadi yang penting sistem informasi adalah kombinasi, ya, merupakan kombinasi. Ini Anda bisa baca. Kemudian kalau yang teknologi informasi seperti apa? Yaitu mencakup perangkat keras.
Jadi hubungannya dengan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap itu bisa dengan cara memasukkan ya input, kemudian mentransmisikan, menyebarkan atau memancarkan, kemudian menyimpannya, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data. Ini juga menurut Alter tahun 1992. Bedakan antara sistem informasi dan teknologi informasi. Kemarin kita juga sudah pelajari ini, tapi ini diperlengkap dengan pengertian-pengertian menurut ahli, yaitu yang disampaikan oleh Alter. Contoh-contoh dalam sistem informasi, kita lihat bahwa sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan kita, kalau pada saat mau membeli tiket pesawat terbang, nah itu kita tinggal menentukan di mana tujuannya, terus maskapai apa yang akan kita pilih. Ini akan terlihat semuanya bahwa mana tempat duduk yang masih kosong, mana tujuannya, dan lain-lain akan terlihat. Nah ini keuntungan daripada menggunakan sistem informasi akan tidak perlu kita harus menuju ke agen atau ke maskapai tertentu saja, tapi di sistem reservasi pada biro perjalanan pun sudah bisa terlihat di sana. Kemudian sistem transaksi kredit. Misalnya kita membeli mobil, membeli barang elektronik atau perabotan, ini bisa dilakukan kalau mamanya kita membayar secara kredit, kita bisa menggunakan sistem informasi ini dengan berbagai macam aplikasi ya. Jadi beberapa dari penyedia pelayanan kredit sudah menyampaikan bahwa di sana banyak kemudahan-kemudahan, misalnya membeli mobil, membeli elektronik atau yang lainnya dengan jangka waktu berapa tahun dan lain-lain, maka akan terlihat pembayaran per bulannya berapa gitu ya. Kemudian sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket. Anda semuanya bisa melihat kalau datang ke sebuah supermarket tidak perlu harus menyebutkan barang ini harganya berapa, tinggal di scan barcode sudah kelihatan bahwa ini harganya berapa, kita tinggal menginputkan jumlahnya berapa. Ini akan memudahkan kasir untuk mengenali bahwa barang ini tidak mungkin salah dalam penghitungan harga. Kemudian sistem pembuatan SIM di kepolisian, Anda bisa melihat bahwa database-nya yang sudah tersimpan dalam sistem informasi pembuatan SIM ini sudah terekam, kemudian pada saat kita menginput nomor SIM-nya sudah terlihat datanya, tinggal ada edit atau ada perubahan atau tidak. Nah, operator akan mengedit atau merubah kalau ada sesuatu yang berubah dari data SIM yang lama. Kemudian sistem akademik di perguruan tinggi, kita tidak perlu lagi menuliskan blanko yang manual dengan mengetikkan mata kuliah, dosennya siapa, gitu. Tinggal mengklik-klik di layar, sudah terlihat bahwa di sana ada mata kuliah apa yang kita perlu harus ambil dan pengajarnya atau dosennya siapa. Nah, saya contohkan gambaran di sini ada sebuah sistem informasi manajemen di rumah sakit. Terlihat bahwa di rumah sakit ini sudah menggunakan local area network. Di sana sudah terdapat database server. Nah, semua data akan tersimpan di dalam database server ini. Contohnya di bagian keuangan akan menyimpan database-nya ke server tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Orang lain atau orang yang tidak berkepentingan tidak akan bisa melihatnya. Kemudian yang farmasi juga begitu, bisa menyimpan database-nya ke database server, data-data apotek, data poliklinik, data billing, registrasi, dan lain-lain, semuanya dimasukkan ke database server. Dan dari masing-masing bagian ini sudah mempunyai kepentingan sendiri dari database itu, bisa diakses pada saat-saat tertentu. Kemudian sumber daya manusia teknologi informasi apa saja ya. Kita lihat bahwa kesiapan sumber daya manusia dan berbagai profesi dalam bidang teknologi informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah database administrator, yaitu seorang yang mengatur dan melakukan tugas-tugas administrasi dalam sistem database berbagai produk seperti Oracle, MySQL, dan SQL Server, IBM, DB
database to, dan lain-lainnya. Kemudian kedua adalah security officer, yaitu bertanggung jawab mengatur user database, juga bertanggung jawab mengontrol, memonitor user yang mengakses database-nya, dan menjaga keamanan data. Nah, di sini kelihatan bahwa tugas security officer akan mengontrol siapa yang mengakses database-nya, menjaga keamanan datanya apabila ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengakses database-nya. Juga termasuk di sana adalah bagaimana caranya untuk database bisa aman dan ada simpanan yang kedua, artinya sebagai cadangan suatu saat kalau database yang utama itu rusak atau hilang. Kemudian yang ketiga adalah application developer, yaitu bertanggung jawab mendesain dan mengimplementasikan aplikasi database. Application developer harus mengerti proses aplikasi dan memiliki keterampilan pemrograman. Yaitu di sini sudah terlihat bahwa mengaplikasikan, ya, mendesain dan mengimplementasikan aplikasinya. Ya, ini tugas dari application developer. Kemudian yang berikutnya ya, database user. Nah, ini pemakai ya, seorang yang berinteraksi dengan database melalui aplikasi, tinggal menginputkan database yang masuk, kemudian disimpan. Nah, inilah tugas dari database user. Kemudian yang berikutnya adalah network administrator, yaitu bertanggung jawab mengenai produk database yang berhubungan dengan jaringan LAN atau WAN. Selain itu, network administrator harus mengerti konsep jaringan dan sistem operasi jaringan. Nah, Anda semuanya harus tahu nih, Anda termasuk yang mana gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah tugas-tugas daripada IT, tugas dari yang suka dengan IT. Nah, pentingnya perancangan dan pengembangan sistem informasi. Kita lihat bersama-sama bahwa terlihat bahwa cerita orang kaya. Nah, kita ingat-ingat cerita orang kaya. Ini ya, diantaranya pencetus atau penciptaan dari Microsoft, seorang muda yang dulu masih muda, sekarang sudah tua, Bill Gates. Kelihatan bahwa di sana dari mulai nol dia menciptakan sebuah aplikasi, sebuah ya seperti ya Microsoft bukan hanya aplikasi saja ya, jadi banyak sekali yang diciptakan oleh Microsoft. Kemudian ini pendiri Google-nya Eric Schmidt ya, dan Facebook yang masih muda-muda Mark Zuckerberg. Nah, dulu masih muda, sekarang sudah tua ya, tapi sudah berhasil dari mulai muda sampai sekarang. Kelihatan kita menggunakan berbagai macam yang dia ciptakan ini sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian kita pengen tahu bagaimana memulai bisnis IT-nya. Yang pertama, mulai dari hobi. Teman-teman ada yang suka hobi apa gitu, silahkan dikembangkan sehingga akan menjadi bisnis ya, apalagi berhubungan dengan IT yang suka bermain-main atau mengutak-atik software maupun hardware, silahkan dikembangkan. Kemudian melihat sumber daya yang dimilikinya. Kenali bahwa Anda sendiri suka dengan yang mana gitu dimiliki, sehingga akan dikembangkan sampai betul-betul mumpuni atau bisa diaplikasikan. Kemudian membuat inkubator atau small office ya, dimulai dari kecil dulu sajalah. Ya, dari penjualan secara online tanpa harus membutuhkan modal yang banyak dan lain-lain. Kemudian tentukan goal settingnya apa yang membuat Anda menjadi wah nantinya akan jadi apa. Itu penting karena sebagai cita-cita ya, yang namanya goal setting. Kemudian urus izin legalitasnya, kemudian mulailah berjualan atau memproduksi atau mengimplementasikan dan mensosialisasikan. Jangan lupa ke-6 poin ini harus Anda perhatikan pada saat kepingin memulai bisnis IT. Kemudian prospek bisnis IT saat ini di Indonesia, yang pertama
Ya, hubungannya dengan hardware, jual beli hardware bisa berupa perangkat-perangkat IT, tidak mesti harus komputer ya, IT bisa saja smartphone, peralatan penunjangnya dari smartphone maupun komputer PC atau laptop dan lain-lain. Bahkan sampai seaksesoris-aksesorisnya akan banyak diminati orang saat ini ya. Kemudian berikutnya adalah software development. Lihat bahwa yang pertama kita tahu bahwa maintenance dalam sistem informasi saat ini masih banyak dibutuhkan di dunia industri maupun di dunia kerja di mana saja, karena kebanyakan di dunia industri ataupun perusahaan itu sudah menggunakan yang namanya sistem informasi. Sementara mereka juga butuh yang namanya maintenance ya. Kemudian yang berikutnya adalah berhubungan dengan multimedia. Nah, ini yang terutama berhubungan dengan pembuatan ya audio video, macam-macam bentuk yang digunakan untuk mensosialisasikan sebuah produk itu butuh penanganan yang lebih serius untuk bisa menyampaikan informasinya kepada masyarakat lebih baik, lebih indah, lebih profesional, maka bisa bisnis multimedia ini dijalankan. Kemudian yang berikutnya adalah berhubungan dengan game teknologi game. Yaitu di sana ada hubungannya dengan pembuatan game. Sekarang game itu tidak hanya untuk bermain-main saja, tapi bisa digunakan untuk bisnis. Ya, dari teman-teman banyak juga yang mengikuti game apa itu lomba ya, banyak juga hadiahnya dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah jejaring sosial. Nah, ini saat ini sedang marak ya, di pokoknya yang penting viral gitu ya. Jadi ada beberapa bisnis yang berhubungan dengan jejaring sosial dan lain-lain, masih banyak sekali yang bisa dilihat di dunia di Indonesia terutama, yaitu bisnis IT yang berkembang saat ini. Kemudian yang berikutnya berhubungan dengan training atau pelatihan. Banyak kursus, banyak pelatihan-pelatihan atau workshop dan lain-lain yang berhubungan dengan IT. Nah, karena sekarang era teknologi yang saat ini sudah berkembang, maka hampir semua terjaring yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah konsultan dan audit IT. Ya, banyak juga yang berbisnis dalam konsultan. Bagaimana caranya untuk sebuah perusahaan ini menggunakan sistem informasi seperti apa? Ini perlu konsultan dan diaudit nantinya. Inilah mungkin prospek bisnis IT yang saat ini di Indonesia masih marak dikembangkan. Kemudian tadi sudah disampaikan mulai dari hobi sejak kecil kita lihat. Anak kecil sudah pegang komputer, sudah sering bekerja di depan komputer, dan nanti hasilnya apa, ya monggo, tinggal pilihan Anda seperti apa, mau jadi programmer yang di rumah sakit, atau menjadi bisnismen. Ya, ada beberapa yang mengelola database dan lain-lain, hanya tinggal di rumah saja, banyak ya, dimulai dari sejak kecil. Di sini ada beberapa teman-teman yang senang ngoprak-ngoprak hardware. Ini kalau punya barang baru diuprak gitu ya. Nah, ini akan berakibat menjadi paham, walaupun nanti bisa mengembalikan atau tidak, saya kurang tahu ya. Nah, dilihat di sini ada beberapa hardware yang perlu diuprak-uprak ya. Lihat bahwa di sini penggunaan internet, penggunaan modem, router, sehingga disambungkan ke beberapa komputer itu adalah merupakan suatu lahan di sana kita akan banyak menimba ilmu ya, ngoprek-ngoprek hardware. Atau mungkin ada yang hobi menggambar dan seni, bisa saja pada saat ini terlihat bahwa orang yang suka menggambar atau bermain-main dengan seni
Ini ya, Steven Spielberg yang suka membuat film animasi yang saat ini luar biasa, sampai betul-betul keadaan hampir mirip dengan keadaan nyatanya, yang sebenarnya itu hanya ilusi, dan luar biasa hasilnya karena halus ya pekerjaannya. Atau hobi jualan. Nah, ini ya, ada beberapa teman-teman yang suka berjualan sehingga sampai saat ini berhasil untuk eksis jualan menggunakan teknik-teknik, menggunakan IT ya, macam-macam tentunya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin membuat tugas kelompok ya. Dari pertama sampai sekarang belum pernah saya membuat tugas kelompok lah. Kali ini saya berkeinginan untuk membuat tugas kelompok. Pertama yang perlu diperhatikan adalah bentuk kelompoknya terdiri dari 5 orang ya. Jadi kalau ada yang sudah 5 orang ada sisa lah, sisanya nggak apa-apa. Tapi kalau belum lengkap 5 orang, ya itu harus 5 orang ya. Nanti penulisannya diketik secara pakai komputer, kertasnya ukuran A4, ketik 1,5 spasi, hurufnya standar ya, pakai Times New Roman, ukuran 12, kecuali kalau judul ya, judul bisa diperbesar, tapi untuk huruf semuanya pakai Times Roman 12, dengan margin 4 cm sebelah kiri, atasnya 3 cm, kanannya 3 cm, dan bawahnya 3 cm. Kemudian jumlah halaman bebas. Nah ini saya berikan minimal 20 halaman lah. Minimal 20 halaman. Dikumpulkan minggu depan, jadi hari Senin yang akan datang. Saya sudah mendapatkan hasil daripada karya panjenengan. Nanti di sana ada latar belakang, rumusannya seperti apa. Pokoknya dibuat standar daripada penulisan karya ilmiah. Penjadian buat seperti itu, kemudian materi tugasnya, pilih tempat yang menurut Anda pantas dan harus memiliki sistem informasi. Contohnya toko grosir, swalayan, apotik, atau kantor pemerintah, rumah sakit, atau sekolah, dan lain-lain. Monggo, terserah. Yang penting yang harus memiliki sistem informasi. Kemudian yang kedua, lakukan pengamatan. Berarti nanti isi daripada laporan itu ada beberapa informasi yang berhubungan dengan ini ya. Pertama, pengamatan. Menurut kelompok Anda, informasi apa saja yang dihasilkan? Itu disebutkan. Kemudian, menurut kelompok Anda, data apa saja yang dibutuhkan? Itu silahkan sebutkan sampai sedetail-detailnya. Kemudian, ulasannya, nanti ada hasil daripada analisanya ditulis, buat uraian terhadap sistem yang Anda amati menurut karakteristik sistemnya. Ya, karakteristik sistem sudah tahu ya, di materi saya sudah ada sebelumnya. Kalian bisa pilih sistem apa yang Anda amati itu menurut Anda karakteristiknya pakai sistem apa. Kemudian diklasifikasikan termasuk dalam jenis apa. Oh, ya sistem itu diklasifikasikan ada beberapa ya, kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian buat uraian tentang uraian terhadap informasi yang dihasilkan sistem tersebut menurut fungsi informasi. Ya, fungsi informasi ada materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kelompokkan informasi yang dihasilkan menurut level manajemen. Nah, seperti apa informasi yang didapat panjenengan pada saat melihat di sana? Kalau menginput dia informasinya nanti keluarnya berupa apa, nah itu di level mana? Di level paling bawah ya tentunya. Dan seterusnya, monggo silakan. Nah, di sini panjenengan bisa screenshot dulu di layar ini sehingga panjenengan bisa membaca sampai betul-betul bisa memahami tentang tugas dari kelompok ini. Monggo, nanti tugas kelompok akan dikumpulkan sekaligus dari hasil ringkasan dari materi saya ini, sekaligus nanti
kelompoknya akan mengirimkan hasil daripada tugas ini. Jangan lupa tugas kelompok harus diberi nama kelompok, namanya siapa saja. Ada berapa orang ya, dituliskan namanya siapa saja di kertas yang paling depan. Ada judulnya, ada logo Amik GTC, wajib ini, kemudian kelompoknya, nama kelompoknya siapa saja, ditulis di situ, terus yang paling bawah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Amik GTC Semarang, ini ditulis, terus tahun penulisannya berapa, berarti tahun 2020. Nah, moga-moga sudah jelas apa yang saya sampaikan, silahkan Anda kerjakan, 1 minggu ya tugasnya, minggu depan harus dikumpulkan. Nah, teman-teman, saya kira itu saja untuk materi kali ini. Semoga panjenengan semuanya dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan menjadikan tambahan ilmu yang didapat panjenengan sebagai bekal untuk bisa lebih lengkap dari materi saya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.